Saudara, hari ini dan malam ini saudara akan menerima 3 hal. Saudara, yang pertama, saudara akan menerima yang namanya saudara jubah dan senjata dan semua perlengkapan. Saudara, dan setiap saudara menerima unlimited provision. Kebutuhanmu dalam soal dagang hikmat, kebutuhanmu dalam soal pelayanan, kebutuhanmu dalam soal jiwa dan roh, Tuhan sediakan unlimited provision. Kalau saudara nanti menerima cawan itu dan saudara meminumnya dengan sangat pengertian dan iman, maka itu akan seperti air yang terus tidak berhenti. Saudara meminum seperti dari tahta Tuhan dan membuat apapun yang kau butuhkan akan tercukupkan. Tetapi yang kedua, saudara, engkau menerima yang namanya mandat, yang namanya kesempatan, yang namanya tugas, tanggung jawab. Kota mungkin sebagian menerima provinsi, sebagian menerima gunung, seperti pada waktu Yosua membagi-bagikan tanah itu, dan dia berkata, duduki, bukalah hutan-hutan, seberangilah sungai-sungai, bunuhlah raksasa-raksasa, maka engkau akan berkuasa atasnya. Yang ketiga, hari ini engkau menerima keintiman hatinya menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada waktu engkau meminum cawan itu, engkau sedang mengambil bagian dari kasih karunia, dari anugerah, tapi juga dari tanggung jawab. Dan kau menyatu dengan detak dan iramanya sendiri. Saudara, saya mengalami berkali-kali ketika Tuhan menyodorkan cawan, saudara, hari itu dia berkata, jangan tolak. Ada lebih daripada 4 pria yang menolak cawan ini. Cawan untuk melayani orang-orang miskin, cawan untuk melayani para pelacur, cawan untuk melayani orang-orang narapidana yang tidak tahu diri dan sombong. Tuhan menatap saya dengan berkata, jangan tolak aku sekali lagi. Saudara, saya tidak pernah menjadi pilihan pertama. Saya menjadi pilihan ke-5, ke-6. Tapi pada waktu saya meminumnya, sampai hari ini Tuhan terus bawa Mahanaim semakin besar. 27 tahun sejak saya meminum cawan itu, dia menjamin saya dengan unlimited provision. Berapapun kebutuhan, 1M naik ke 3M, naik ke 5M setiap bulan. Ketika saya mulai gentar dan berkata, adakah yang sanggup membiayai setiap bulan 6-7M? Tuhan berkata, Mahanaim tidak pernah punya seseorang, tapi punya raja segala raja. Hatiku di sana. Bukankah engkau meminum cawan
cawan yang sama, maka aku akan memberikan seluruh dunia. Dan sejujurnya saya melihat dia tidak pernah cukup. Dia terus memberi dan memberi dan memberi. Saudara, dalam tahun ini kami dibanjiri, dalam tahun lalu kami dibanjiri. Saudara, lebih dari 10 sekolah diserahkan. Saudara, lebih dari 3 mall ditawarkan. Saudara, lebih daripada 3 apartemen, saudara, penthouse ditawarkan. Saudara, dari tempat kami, saudara, 10 dari anak saya, saudara, memperluas gedungnya menjadi 2 kali lipat. Saya berkata, Tuhan, apa yang sedang Kau mau? Tuhan berkata, ledakan kemuliaan, ledakan berkat, ledakan keajaiban. 2024 adalah tahun kegenapan, tahun kemuliaan, tahun anak-anak Tuhan dinyatakan, tahun kau berjalan masuk dalam heavenly realm. Ini bukan tahun, saudara, kegoncangan yang kita harus takuti. Karena kegoncangan itu cuma terjadi bagi mereka yang tidak tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi kita semua seperti yang saya pakai, beberapa panitia pakai, sedang tinggal dalam kerajaan Roh Covenant yang tidak bergerak. Badai apapun dia semakin kuat. Saudara, hari ini saya berdoa kalau saudara nanti memilih cawan, itu bukan berarti sebuah penderitaan, ketakutan, gentar. Tapi saudara, saya berharap saudara memilih dengan sukacita. Dan saudara memilih pada saat saudara berkata, I know. Aku akan jalan dengan Engkau, menikmati Engkau, dan melihat semua yang terbaik. Saudara, 27 tahun saya berjalan dengan Tuhan di Mahanaim. 25 kalau yang resmi, 27 yang tidak resmi. Saudara, saya mau berkata, saya tidak pernah tambah miskin. Saya tambah diberkati. Sampai saya berkata, saya ini makin tiap bulan, tiap hari keluar tambah banyak. Saya tidak tahu dari mana berkat terus mengalir. Saudara, saya bisa setiap hari jadwal penuh. Saudara, hari ini saja saya khotbah 5 kali. Saudara, session ada cuma 4, saya khotbah 5 kali, saudara, hari ini saja. Tapi saya mau berkata yang di dalam ini, saudara, ya, gak habis. Kalau gak mikir waktu, saya masih bisa khotbah sampai jam 10 malam, saudara. Karena saya bisa cerita semua yang wow, yang Tuhan pengen bagikan buat saudara. Dia ingin bagikan jubah-jubah, dia ingin bagikan, saudara, yang namanya senjata kekuatan. Cuma sayang saudara ini sudah tidak punya iman. Ada banyak dari saudara yang berkata itu kan Bu Iin, bukan saya. Dan satu kalimat itu saja sudah menolak sehingga semua berkat itu naik jatuhnya ke saya. Lo kan saudara mengimani toh, buat Bu Iin toh, bukan buat saudara toh. Jadi kan setiap nih harusnya, ini bagiannya Pak Santoso, ya, Pak Santoso bilang, rasanya enggak deh bagiannya Bu Iin nempel ke saya. Ya, ini bagiannya Bu Mary harusnya. Tuhan bilang, Bu Mary, apakah engkau siap jalan dengan aku? Minumlah cawan itu, dan aku akan buat engkau menguasai dan membangkitkan 1000 gereja. Dan dia bilang misalnya, tapi dia amin sudah nempel ke dia. Kalau dia bilang, aduh Tuhan, rasanya terlalu berat, Bu Iin saja, nempel lagi saya.
Saudara, hari ini saya mau berkata cawan itu ya. Saudara, ini sejujurnya sebelum saya punya Mahanaim, saya tidak pernah saudara pergi ke bangsa-bangsa. Tapi begitu saya dapat Mahanaim, saya keliling dunia. Begitu saudara saya dapat Mahanaim, saya keliling ke 38 provinsi. Saya tidak pernah ketemu semua konglomerat orang besar di Indonesia sebelum saya punya Mahanaim. Dan saya mau berkata hari ini, semua konglomerat di Indonesia sudah pernah menjadi saudara donatur Mahanaim dan bertemu dengan saya. Saudara bisa bayangin ya, kalau saya jadi arsitek, mungkin saya akan ketemu Ciputra dan Ciputra akan bilang begini, tolong kerjain ini, kalau nggak beres awas, betul kan? Tapi hari ini, kalau dulu waktu itu ya Ciputra masih hidup, kalau ketemu saya gini, Bu, selamat pagi Bu, Ibu mau makan apa? Lu kan beda tuh. Saudara bisa ngerti gak? Saudara, betapa Tuhan mengangkat saudara jenderal sampai bintang 3, bintang 4. Kalau ketemu saya begini, saya bingung kan saudara. Terus dia bilang, sesama jenderal kita harus saling menghormati. Coba, saya tidak pernah minum cawan itu. Tidak ada satupun yang ajaib yang hari ini saya rasakan. Saya nikmati. Saudara, hari-hari ini saya tuh dipanggil kemana-mana, khotbah, disediain saudara ya bisnis kelas. Saudara, dan yang ajaib ya, saya baru masuk saudara ke saudara pintu pesawat, pramugarinya sudah begini, Ibu Iin ya. Terus saya bilang, kok tahu? Suaranya saya tahu, wajahnya juga saya lihat di YouTube. Dia bilang, Ibu mau duduk yang mana? Ya, dia biasanya bilang begini, di sini kursi Ibu nomor 1, tapi yang di sini kosong Bu. Ibu pakai aja duduk di sini. Ini kosong jadi 2, 3, Ibu pakai aja. Saudara, saya selalu berkata, Tuhan, semua fasilitas hari ini saya nikmati, karena hari itu saya minum cawan itu. Tapi saya mau saudara mengerti, Tuhan sudah bayar 99%. Tapi ada 1% yang saudara dan saya harus bayar. Amin. Itu tidak mahal, itu sangat murah. Itu tidak berat, karena dia berkata kuku ringan. Itu sama sekali bukan beban, karena Tuhan berkata, kalau engkau menyintaiku, maka engkau berbagi kehormatan dengan aku. Saya berdoa caramu meminum cawan adalah sebuah cawan kau berbagi kehormatan dengan Tuhan. Saudara, cawan yang pertama adalah pengorbanan. Demikian pula lah Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya dan menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu dia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara, yang nanggung dosa itu Tuhan. Dan kemudian dia tampil sekali lagi hari ini. Dia mau saudara bagi tiket ke semua orang. Ya, saudara harus mengerti begini. Saudara anggap nih ya, saudara semua mau diundang ke pestanya saudara. Ya, sebuah perjamuan pesta yang 1 orang tiketnya 5 juta. Saudara, Tuhan bayar buat 1000 orang. 1000 kali 5 juta. Saudara, 5M dibayar nih, pam. Setelah itu dia datang sekali lagi, tidak usah bayar lagi. Saudara, dia bawa tiketnya, dia kasih ke saudara, dan dia bilang, bagiin ke siapa saja yang kamu bagiin, supaya mereka bisa masuk pesta. Aku sudah bayar. Saudara bisa mengerti? Tapi kalau saudara yang terima tiket,
engkau tidak bagikan, engkau bersalah. Dia sudah bayar, berarti engkau menyia-nyiakan itu. Bisa mengerti? Dia sudah bayar. Sekarang dia kasih tiket itu, bam, bagikan. Dan maka ada sangat banyak orang yang bisa masuk dan menikmati kelimpahan, keselamatan, lawatan. Nah saudara, pengorbanan yang kita harus, mungkin cuma kehujanan, bagi kartu, mungkin ketok dari rumah ke rumah dan bilang ini loh tiket yang sangat berharga. Mungkin pengorbanan kita cuma saudara dibungkus yang bagus, supaya orang tahu bahwa ini sangat mahal. Atau saudara menerangkan, itu artinya bayar 1%. Bisa mengerti? Dan saya ambil contoh, saudara, hari itu 2 Samuel 5 ayat 7 dan 9. Daud berkata kepada anak buahnya, apakah di sini ada orang yang membenci orang Yebus sama seperti aku membenci mereka? Cukup bencikah engkau sehingga engkau ingin membunuh mereka? Kalau begitu masuklah melalui terowongan air, seranglah orang pincang dan buta yang kubenci itu. Sebab oleh itu sebabnya orang berkata orang buta dan pincang tidak boleh masuk rumah Tuhan. Daud berhasil merebut benteng Sion dan mendudukinya. Ia menamakan namanya kota Daud. Saudara, banyak orang salah mengerti ini, bahwa Daud membenci orang pincang. Kalau dia benci orang pincang, Melkisedek, saudara, bukan Melkisedek, Mephiboset, saudara tidak akan duduk semeja dengan dia. Ceritanya begini, saudara, orang Yebus itu sangat sombong. Alkitab berkata dia raksasa, dia sangat besar. Saudara, hari itu orang Yebus ini berkata kepada semua, hei, itu ada orang tuh kecil-kecil tuh yang mau masuk. Terus orang Yebus bilang begini, siapa di sini warga kita yang pincang? Siapa di sini warga kita yang buta? Maju aja ngadepin mereka. Karena yang pincang dan buta di antara kita cukup untuk menghabisi mereka. Saudara bisa ngerti konteksnya? Saudara, dan Daud berkata begini, siapa yang membenci kesombongan sama seperti aku membenci kesombongan, sampai aku ingin menghabisi semua kesombongan. Siapa di sini yang membenci kesombongan? Yebus itu artinya kesombongan. Tapi beberapa dari kita minder, dan minder itu sombong. Beberapa kita saudara ya, lebih baik gaya walaupun miskin. Kenapa sombong? Ngutang pun rela supaya kelihatannya ada duit. Sombong. Saudara, ada orang-orang datang ke tempat ini dan ngomong begini, maaf ya, saya gak bisa tidur dempet-dempetan, saya harus tidur di hotel. Padahal untuk sampai ke tempat ini, saudara, dia minta uang supaya dia bisa beli tiket. Beli tiket aja gak bisa. Tapi pada waktu suruh tidur empet-empetan, saudara gak mau. Dia bilang, saya mah gak bisa tidur begitu, harus tidur di hotel. Itu namanya apa? Sombong. Dan berapa? Betul. Saudara, dan beberapa orang berkata begini, saya hamba Tuhan, jadi saya perlu diperlakukan dengan baik. Apa itu namanya? Dan hari ini firman-Nya berkata, seberapa yang membenci kesombongan sampai kita ingin membunuh kesombongan. Dan saudara mau tahu caranya bunuh kesombongan? Daud bilang, masuk lubang tai. Serbu kota itu dari lubang tai, karena mereka tidak ada yang jaga di lubang tai. Karena tidak ada yang berani dan berpikir
mau masuk lubang tai. Saudara bisa mengerti? Itu lubang tai, saudara. Itu lubang kotoran, saudara. Dan dia bilang kita habisi yang kata mereka orang-orang cacat yang jaga itu. Saudara, yang jaga di depan itu semua orang-orang cacat. Saudara, orang raksasanya tidur hari itu. Mereka bilang begini, gak usah kita jaga. Cukup orang cacat, orang buta yang habisi mereka. Jaga, kita tidur. Terlalu kecil musuh kita. Dan saudara, karena itu Daud bilang, siapa yang mau masuk terowongan dan menghabisi semuanya. Orang-orang cacat yang disuruh menjaga kita. Saudara, dan saya berdoa saudara ngerti, ini secara profetik. Maukah saudara mengadakan pengorbanan, membunuh kesombongan kita, membunuh kemalasan kita, membunuh keegoan kita, membunuh saudara kebebalan kita. Dan saudara berkata, setiap kecacatanku yang selama ini menghalangiku harus habis malam ini. Amin. Saudara mau menghabisi kecacatan saudara, karena Tuhan berkata, aku buat engkau jadi utuh dan sempurna. Saya berharap hari ini ada orang-orang yang cukup berkata, enough. Kalau saudara baca tentang cerita jenderal-jenderal, ada Catherine Kuhlman. Saudara, 7 tahun dia menjadi pengejar cinta. Saudara, dia cacat karena dia, saudara, sangat mengingini cinta. Sampai dia membuat itu suami orang suruh cerai supaya bisa menikah sama dia. Tapi di tahun ke-7 dia bilang enough. Dia bilang sama suaminya yang dia cintai, yang bekas suami orang, selesai. Aku tidak akan mengejar cinta lagi. Aku bukan orang yang gila dan cinta dan cari cinta manusia. Mulai hari ini aku akan hidup bagi Tuhan. Aku akan matikan diriku dan aku akan persembahkan itu. Karena itu dia berkata, I die 1,000 times. Aku mati ribuan kali untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ini cawan pengorbanan. Saudara, ada cawan yang namanya rule the world. Saudara, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengar hikmat Salomo, dan ia menerima upati dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya. Saudara, ada banyak di Alkitab mereka yang rule the world. Saudara, Nuh dengan rule the world, apa semua yang negatif, yang najis, yang kotor habis. Mulai baru ada Daniel, sampai seluruh Babel. Siapa yang berani tidak menghormati dewanya Daniel harus dihukum mati. Saudara, ada Yusuf, seluruh dunia datang. Saudara, banyak orang berkata, saya mau rule the world. Saudara, Tuhan sudah bayar, tapi bagian saudara kerja. Nah, banyak orang gak mau kerja. Kerja cuma kalau dilihat orang. Nah, saya gak tahu di sini ada pejabat Kristen tidak. Pejabat Kristen sama. Kalau dalam hadirat Tuhan, saudara, dia bilang, mari kita berdoa. Begitu sampai rumah, drakor, santai, bahkan baca Alkitab saja tidak. Ini pejabat Kristen yang ngaku pendeta. Saudara bisa ngerti maksud saya? Saudara kerja untuk namanya nyembah, nahan bencana. Saudara doling, tidak pernah. Bagaimana saudara bisa bilang rule the world? Saudara bisa mengerti? Saudara bahkan gak peduli kok saudara di daerahmu banjir atau tidak.
Bagaimana saudara bisa rule the world? Saya berdoa saudara mengerti. Saudara yang ambil cawan rule the world adalah saudara yang malam ini bertobat dari kemalasan, kebodohan, membuang waktu sia-sia, pakai uangnya hanya untuk yang gak berguna. Saudara, suami saya selalu bilang begini sama saya. Saya kan penggemar Starbucks ya sebenarnya. Saudara, setiap kali saya mau beli Starbucks dia bilang begini, ngapain lu beli Starbucks sedangkan kamu beli bubuk atau apalah dan kamu ramu sendiri, harganya sepertiga dari Starbucks. Terus saya cuma bilang, males lah. Saudara mau tahu, suami saya itu pokoknya CEO yang rule the world, saudara. Dia beneran rule the world. Karena apa, saudara? Dia buat pabrik itu di Rusia, di Yugoslavia, di India, saudara. Saudara, dia benar-benar keliling dunia untuk mengurusi saudara soal kaca, soal global warming dan sebagainya lah. Itu pekerjaan suami saya, saudara. Saudara, dan dia suka ngomong begini sama saya, kalau 15.000 saja kamu tidak bisa bertanggungjawabkan, maka anak buahmu akan melakukan pemborosan ratusan juta, dan engkau juga tidak bisa menuntut pertanggungjawab mereka. Saudara, saya ini jujur ya, saya ini bangga sama suami saya. Saya tuh suka menghina dia, tapi dia juga suka menghina saya. Kami memang suka saling menghina. Baguslah. Ya, saudara, saya suka ngomong begini, kamu itu bos CEO terbesar, ngapain beli kopi aja mesti kamu? Terus saya selalu ngomong begitu. Terus dia bilang, ya karena saya punya anak buah segoblok elu, makanya saya harus beli kopi, kata dia. Terus dia bilang begini, kopi itu mungkin beda satu dengan yang lain 1.000 perak, tapi saya punya 6.000 anak buah, dan mereka makan kopi sehari bisa 3 kali. Dan dia bilang 1.000 kali 6.000 kali 3 kali 365 berapa? Dia bilang, cuma orang goblok kayak lu yang gak mikir. Saudara bisa ngerti maksudnya? Ya, itu cara guyon kami loh, saudara. Saya selalu ketawa-ketawa bilang, iya deh, gue kalah deh. Saya bilang nih, enggak, lu bukan kalah, lu muales. Jadi saya ini udah kayak begini nih ya, kerja di hadapan suami saya tuh masih muales, saudara. Karena apa? Nggak ngitung harga kopi, nggak ngitung harga listrik, nggak ngitung harga semuanya. Saudara kemarin kan diajar sama anak saya Stephen ya. Saudara mau tahu, saudara kalau dia keluar rumah, lampu listrik nyala, saudara, dan orang nggak ada di ruangan itu, dia bilang begini, 24 jam 1.500. Dan itu beneran. Dia itu sampai, saudara ya, gas itu dia hitung. Dan dia bilang begini, misalnya nih, saya nyalain gas, air panas berhari-hari, terus dia bilang begini, Mama tahu gak sih pengeluaran itu? Cuma dari gas saja di Mahanaim itu pemborosannya 100.000. Dia selalu begini, kalau Mahanaim ini ya saya urusin detail, tapi akibatnya saya harus keluarkan semua orang yang gak benar. Dia bilang, saya berani taruhan saya bisa hemat 1M. Dan suami saya juga ngomong yang sama, kalau Mahanaim saya urus, saya keluarin separuh dari anak buahmu yang kerjanya males-malesan itu. Dia bilang, saya berani taruhan saya bisa penghematan 2M. Nah kalau udah begitu saya bilang, saya berdiri mempertahankan keselamatan mereka. Karena destiny saya adalah mempertahankan yang bodoh, yang tidak berbuah, yang kurang ajar, yang bego. Dan saya akan tetap memberi keselamatan dan kesempatan. Saudara mau tahu, suami saya ngomong begini, karena orang dan pemimpin model begitulah Mahanaim gak berubah-berubah. Ngomongnya begitu. Tapi itu kami gak pernah berantem, saudara. Kami saling menertawakan, saudara. Tapi saudara bisa ngerti poin saya. Kalau saudara mau rule the world, saudara harus tahu artinya kerja. Saudara harus detail. Kemarin saudara dengarkan anak saya bilang,
kasih ke saya tai ayam, saya akan tahu makanannya apa. Berapa banyak di sini yang saudara pengen kaya? Terus kemudian saya bilang gini, kamu tuh kenapa sih? Kerjaan lu udah banyak. Enggak, gua masih nganggur. Saudara mau tahu kerjaan dia? Dia punya 4 kandang ayam, dia punya 5 tambak udang, dia punya restoran, dia punya sumpit. Saudara ya, saudara, dia punya investasi dan main saham. Saudara, dan dia bilang kerja, dia juga jadi hamba Tuhan, dia juga khotbah. Dan saudara dengar dia selalu bilang apa? Saya masih nganggur. Tapi ada orang yang kerjaannya cuma ngepel, dan dia bilang apa? Saya capek banget. Saudara bisa ngerti gak sih? Saudara, dia setiap malam tidur jam 2. Setiap hari. Saudara, satu pabrik ayamnya itu 30 CCTV. Satu pabrik ayamnya. Dan dia tiap hari ngecek. Saudara, kali 4. Saudara, 120 kamera yang setiap hari dia cek. Dan belum lagi tambah udangnya. Saudara, dia suka ngomong gini, ada orang pengen usaha yang namanya ternak ayam. Saya cek aja, makan ayam usia 3 bulan 1000 ayam berapa kilo. Mereka gak bisa, udah pecat, dia bilang. Berarti mereka tidak bisa dan tidak menguasai bidangnya. Saudara, kok saudara tahu di keluarga saya semua kayak begitu. Mulai dari suami saya, anak-anak saya, semua seperti itu. Joshua itu juga sama. Saudara, semua anak yang masuk rock usia 10 tahun, dia bilang mau masuk rock. Pertama, pilih salah satu karunia, belajar. Saya tidak peduli kamu belajar keyboard, gitar, tapi kamu harus belajar musik. 2, anak 10 tahun, dia bilang belajar naik motor, belajar naik mobil. Kalau orang bilang gini, kenapa? Karena di daerah seringkali tidak ada apa-apa. Saudara harus bisa naik motor atau naik mobil. Mereka bilang baru 10 tahun. Dia bilang saya umur 9 tahun sudah bisa naik motor dan naik mobil. Jadi tidak usah alasan. Saudara, itu anak saya. Saudara, dia akan selalu ngitung. Saudara, dan itu di keluarga kami. Saudara, mereka kalau guyon bilang ini, satu-satunya keluarga kita yang goblok itu mama, katanya. Karena buang-buang uang. Semua tidak terhitung dan tidak terperinci. Saudara, saya yang kerja keras kayak begini. Saudara, di keluarga saya termasuk yang paling malas. Saudara bisa bayangin. Saudara, jadi saya mau berkata rule the world. Saudara mau jadi besar, belajar rule the world. Amin. Tingkatkan etosmu, tingkatkan pengetahuanmu, tingkatkan saudara pengertianmu, tingkatkan standarmu, tingkatkan saudara pertanggungan jawabmu. Saudara, yang ketiga, pengabdian. Saya mau percepat saudara. Saudara, Keluaran 33. Hari itu saudara, Musa bicara di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian dia kembali ke perkemahan. Tetapi abdinya Joshua bin Nun tidak meninggalkan kemah itu. Saudara, ada orang-orang yang Tuhan minta untuk mengerti tentang pengabdian. Saudara, dan engkau mengerti artinya belajar mewarisi. Saudara, engkau melakukan lebih. Saya tahu beberapa dari saudara kelas Elisa sudah belajar. Kalau saudara kenal Pak Luki, saya tadi sudah bicara. Saya nggak pernah keliling Mahanaim, dia keliling Mahanaim every day 10 tahun. Kalau saudara kemarin kenal Bu Nike, saudara itu saya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Saudara, saya berkata, Nike, saya kadang-kadang tuh jam 2 pagi tiba-tiba punya ide. Saya ngomong, dia dalam waktu 5 menit akan balas. Dan dia akan berkata, oke Bu, saya kerjakan. Ide apapun dari saya, Ibu Nike akan kerjakan. Saudara, di sini ada Pak Randy yang bagian saudara kemarin terima pendaftaran, saudara akan lewat dia. Saudara, tahukah saudara bahwa dia sudah 10 tahun tidak pernah meninggalkan Mahanaim 24 jam. Saudara, satpam aja gantian, dia 24 jam tinggal di Mahanaim. 24 jam
menerima semua jawaban, semua butuh. Saudara, kalau saudara tahu, saudara pendaftaran separuh lebih itu tidak bisa mengisi Google Form atau apapun. Saudara ada sekitar 30%. Saudara nama KTP dengan nama panggilan berbeda. Saudara ada 20%. Saudara yang harus dipantau dari daerah supaya bisa sampai ke sini. Karena naik pesawat dan naik kereta, naik apapun gak mudeng. Dan saudara, Pak Randy melakukan itu. Saudara mau tahu, kalau retret begini, dia bisa selama 2 minggu tidur hanya 2-3 jam. Dan itu pun masih begitu banyak yang rewel. Kenapa saya begini? Saya gak mau. Saya benar-benar, saudara, bisa gak sih saudara mengganti keluhan saudara dengan pengabdian? Tahukah saudara, setiap kali acara begini bagian dapur tidak tidur. Saudara selesai makan, itu bagian dapur sudah mulai masak dan packing lagi. Saudara bisa ngerti? Dan itu selama 6 hari. Tidur, saudara. Tapi berapa banyak yang makan gak enak, buang. Saya mau berkata, bisa gak masuk ke bagian pengabdian? Dan mulai hari ini di gereja dimanapun kau berada, saudara berkata gini, saya memilih menutup setiap celah. Saya memilih melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Saya memilih tidak ada komplain, tapi saya bagian memberi jawaban, membenarkan, membayar harganya. Itu pengabdian, saudara. Dan itu keputusan saya sudah sejak 12 tahun yang lalu. Ketika orang bilang di sini tidak ada hadirat Tuhan, saya akan sujud, saya akan nyembah sampai hadirat Tuhan datang. Dan tidak usah orang tahu. Ketika di satu tempat Tuhan berkata ada ancaman bom, saya akan keliling kadang-kadang jam 3 pagi dengan tumen supaya semua bom, semua yang namanya banjir tidak terjadi. Dan gak usah ribut cerewet. Gak ada yang doa keliling gak tepat matoknya. Lu gak usah ngomong, just do it, saudara. Dan saya lakukan di Mahanaim maupun di Belanda sudah lebih daripada 30 tahun. Saya tutup setiap celah. Pada waktu di bed kasih dimanapun ada korupsi, saya tidak ngeluh dan tidak memaki siapa pemimpinnya. Saya ndelongsor minta ampun. Setiap Mahanaim ada pemborosan 200-300 juta, saya bayar dan saya tidak komplain sama sekali. Why? Saya memilih jalan ini dari sejak awal. Saya berdoa saudara mengerti. Kita teruskan. Saudara, ada hidup yang dikhususkan bagi Tuhan. Saudara, hari itu ada Samuel dan hidupnya dikhususkan bagi Tuhan. Saudara, saya berdoa, Samuel tidak pernah main-main seperti anak lain. Samuel nyapu, Samuel, saudara, tidur ngelap tabut dari sejak dia kecil. Tahukah saudara, Bu Nani tidak pernah nonton di bioskop, tidak pernah nonton TV sejak usia 15 tahun. Ketika Tuhan bilang, bolehkah kau meminta hidupmu, matamu, telingamu? Ada hidup yang dikhususkan. Tahukah saudara, beliau setiap hari 2 jam di taman. Orang cuma bilang gini, asik ya tamannya keluar minyak. Ada yang bayar, nak. Untuk itu terjadi. Untuk itu terjadi. Maukah hidupmu dikhususkan? Saudara, orang cuma ngomong. Tapi Bu Nani gak pernah begini, ayo dong temenin di taman. Ya orang gak tahu siapa yang saya korbankan. Gak
pernah Bu Nani ribut. Dia lakukan bertahun-tahun. Saudara, taman itu baru keluar 3 tahun terakhir, tapi dia lakukan setiap hari. Sudah lebih dari 20 tahun. Bisakah engkau mengerti? Hidup yang dikhususkan Tuhan gak pakai ngomel. Hidup gak pernah, Bu Nani itu gak pernah satu kali pun ngomongin orang. Saudara, Bu Nani itu gak pernah satu kali pun berzina. Gak usah berzina pegangan tangan sama orang yang bukan saudara ya, saudara dekatnya. Gak pernah, yang laki. Saudara, Ibu Nani itu membuat hidupnya. Saudara, dia gak makan babi, dia gak makan udang, bukan karena dia gak suka. Dia menguduskan dirinya. Dan bisakah saudara menguduskan dirimu? Saudara, ada jubah yang membawa mujizat dan kesembuhan. Dan biasanya ini orang-orang yang harus melewati pergumulan dalam hidupnya. Dia mengalami begitu banyak sakit, penyakit, kelemahan, kecacatan. Dan ketika dia mulai bergumul seperti Kenneth Hagin, saudara, seumur hidupnya dari lahir dia tidak pernah tidak sakit. Sampai akhirnya dia carit karena tak ada obat yang bisa menyembuhkan dia. Dan Tuhan bilang, kamu baca Alkitab. Pagi 5 fatsal, siang 5 fatsal, malam 5 fatsal. Hari itu Tuhan bicara ketika dia umur 12 tahun. Dia tergeletak saudara di atas ranjang. Dan sejak hari itu dia menjadi orang pembawa mujizat dan kesembuhan kemanapun pergi. Dia gak pernah menyentuh obat lagi sampai akhir hidupnya. Saudara, beranikah saudara menjadi orang yang membawa mujizat dan kesembuhan? Saudara, ada ruang Maha Kudus. Orang-orang yang kerjanya di hadapan Tuhan dan menangkap yang ilahi. Orang-orang yang menyampaikan pesan Tuhan. Saudara, kalau saudara pernah tahu, ada orang-orang yang berkata bertobat kalau tidak akan terjadi sesuatu di Amerika. Dan tiba-tiba bam, 911. Saudara, ada beberapa hamba Tuhan waktu sebelum COVID berkata, saya melihat roh kematian di mana-mana. Dan sebelumnya akan ada roh ketakutan. Saudara, tiba-tiba COVID, bam. Ini orang-orang yang ada di ruang Maha Kudus, yang mendengar keputusan Tuhan. Saya tadi pagi menerangkan tentang sidang ilahi. Dan inilah orang-orang yang menentukan nasib bangsa, menentukan nasib keluargamu, kotamu, Indonesia. Karena mereka tahu artinya sidang ilahi, masuk dalam musyawarah Tuhan. Saudara, dan terakhir ada orang-orang yang membawa ledakan lawatan. Saudara, saya berharap saudara ini orang yang di dalam DNA-nya adalah para penginjil, para rasul. Orang yang siang dan malam mencari lawatan. Dan mereka yang akan melakukan dan melihat dengan matanya sendiri menjadi penggenap 100 tahun janji bahwa pada waktu Billy Graham meninggal, maka akan ada ledakan lawatan. Saudara, Billy Graham adalah orang yang membawa 7 juta lebih kepada Tuhan. Jadi bukan KKR-nya, kalau KKR-nya udah puluhan juta. Tapi orang yang nulis komitmen percaya dari ateis, dari agama lain. Saudara, berubah karena khotbahnya dan nulis komitmen itu kurang lebih 7 juta. Dan pada waktu dia mati, saudara, sebelum dia meninggal, ada dikatakan begini, begitu dia mati akan terbit jutaan Billy Graham yang membawa seketika orang kepada keselamatan. Saudara, tapi saudara jangan tepuk tangan dulu, jangan tepuk tangan dulu. Saudara tahu apa yang dibayar Billy Graham? Saudara, selama lebih dari 20 tahun tiap hari pulang dari sekolah, dia hari itu baru 15 tahun, dia disambar Tuhan. Saudara, dia khotbah di jalan. Setiap hari minimal 2 jam dia khotbah di jalan. Orang dengar, tak dengar, diludahi,
dilempari batu dia khotbah. Saudara, dia ambil jam radio. Hari itu jam radio, hari itu paling ngetop radio. Saudara, dia ambil jam radio jam berapa? Jam 2 sampai jam 4 pagi. Saudara, dia langsung live. Siapapun dia ngomong, siapapun yang telepon, dia doakan, dia layani. Berapa banyak orang berkata aku mau lawatan, tapi saudara bahkan satu ngurusin orang yang telepon, Bu tolong didoain. Apaan sih minta duit tutup. Bagaimana saudara mau lihat ledakan lawatan? Mari Bunita,